warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, Bu, sehat selalu. Alhamdulillah, cerah sekali di pagi hari ini, Bu. Ya, sangat cerah, Bu, seperti sang mentari. Iya, Bu. Saya kembali lagi ke sekolah panjenengan untuk melakukan kegiatan pendampingan individu yang ke-6, Bu. Karena pendampingan individu yang ke-6 ini pendampingan yang terakhir, yaitu selama dari pendampingan 1 sampai 6, Bu. Oke, Bu Titik, dengan tema pendampingan individu ke-6 ini yaitu refleksi perubahan diri dan dampak pendidikan di sekolah panjenengan. Jadi nanti ada beberapa, ada 4 fokus pendampingan ataupun tujuan saya melakukan pendampingan individu ke-6 ini, Bu. Yang pertama nanti kita akan berdiskusi mengenai persiapan hasil belajar. Kemudian yang kedua, nanti panjenengan mengumpulkan survei umpan balik dan refleksi hasil survei tentang kompetensi guru penggerak seperti di pendampingan individu yang kedua kemarin, ya. Kemudian yang ketiga, refleksi perubahan dalam pembelajaran yang sudah panjenengan terapkan selama mengikuti guru penggerak ini selama 6 bulan, Bu. Dan juga nanti mendiskusikan dampak pada diri guru, rekan sejawat panjenengan dan murid panjenengan, ya. Dan yang terakhir, Bu, nanti kita akan melakukan diskusi penilaian pemetaan aset, apakah tujuan program sudah dikomunikasikan ke warga sekolah atau belum. Apakah sudah siap, Bu Titik? Siap, Bu. Ya, alhamdulillah. Pertanyaan pertama, Bu, seperti biasanya, yaitu awal pendampingan kita. Dari Bu Titik sendiri, selama sudah berjalan selama beberapa bulan ini, 1 bulan terakhir itu Bu Titik apa yang panjenengan pelajari, Bu? Capaian yang sudah panjenengan pelajari? Selama 6 bulan ini banyak sekali, Bu, ya. Dari yang selama 1 bulan ini saya sudah mempelajari tentang bagaimana menciptakan inovasi atau program yang positif bagi siswa di sekolah. Jadi inovasi dan juga program yang berdampak pada murid, ya, tentunya. Ya, bagus sekali, Bu Titik. Kemudian, Bu, panjenengan sudah melakukan survei kuesioner? Sudah, Bu. Ya, alhamdulillah. Nanti saya akan melihat gitu, ya. Nah, itu, Bu, kita akan merefleksi terlebih dahulu. Yang pertama itu dari hasil feedback dari maupun rekan sejawat, kepala sekolah dan juga murid, Bu. Menurut Bu Titik, apa yang perlu ditingkatkan menurut dari hasil refleksi tadi, Bu? Menurut hasil kuesioner yang saya berikan ke rekan sejawat, kepala sekolah beserta murid, di sini saya kekurangannya itu dalam memimpin perencanaan pelaksanaan proses belajar yang disertakan itu. Jadi menurut rekan-rekan itu yang harus saya lakukan. Sekali, Bu. Jadi ada beberapa hal dalam memimpin pembelajaran, perencanaan itu tadi Bu Titik kurang dan perlu dipertingkatkan. Kemudian, Bu, dari apa tadi memimpin perencanaan itu, kemudian kompetensi guru penggerak yang panjenengan miliki rencananya bagaimana, Bu? Ya, nanti saya akan mengajak rekan sejawat untuk merencanakan pembelajaran itu agar bisa mendorong murid-murid itu semakin gemar untuk mengikuti pembelajaran. Jadi nanti anak-anak menjadi lebih termotivasi, motivasi lagi, lebih semangat lagi dalam pembelajaran. Oke, bagus sekali, Bu Titik. Kemudian, Bu, kalau panjenengan sudah punya rencangan rencana, siapa saja yang panjenengan libatkan untuk meningkatkan kompetensi tersebut? Tentu saja seluruh dari pihak di sekolah, Bu, kepala sekolah, masyarakat, juga murid-murid akan saya libatkan. Dan nanti pihak-pihak yang bersangkutan dengan kegiatan pembelajaran termasuk di depan dan juga tentunya kita memanfaatkan komponen yang ada di sekolah, dan juga melibatkan paguyuban ataupun wali murid yang dari kabupaten tersebut. Oke, bagus sekali, Bu Titik. Kemudian, Bu, kita akan berbincang-bincang tentang penerapan panjenengan sudah mengikuti CGP selama 6 bulan, dampak pada diri rekan sejawat panjenengan dan murid panjenengan, Oke, Bu, perubahan apa yang Bu Titik rasakan yang berkaitan dengan kompetensi Ibu Titik sebagai seorang guru? Selama mengikuti kegiatan guru penggerak 6 bulan ini, saya mengalami banyak sekali peningkatan kemampuan di bidang pedagogik. Jadi saya mendapatkan banyak sekali informasi dari sekolah. Kemudian juga saya mempelajari tentang kompetensi manajerial, di mana di situ saya diajarkan bagaimana menjadi pemimpin pembelajaran
dari kompetensi yang sudah panjenengan dapatkan tadi, perubahan apa saja yang terjadi pada diri murid Bu selama menjalani program guru penggerak ini? Selama saya menerapkan materi-materi yang saya dapat itu, murid-murid itu menjadi lebih bersemangat, kemudian lebih termotivasi dengan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi juga KSD, serta anak-anak ini akan terlibat dalam diskusi seperti pemetaan aset di sekolah. Kemudian juga anak-anak ini dalam mengikuti diskusi itu akan menggunakan voice atau suaranya, kemudian voice pilihannya itu bisa disampaikan, dan kemudian ownership-nya itu juga digunakan dalam menentukan program-program sekolah yang berdampak positif bagi mereka. Bagus sekali. Jadi panjenengan sudah menerapkan voice dan ownership untuk murid panjenengan. Oke, bagus sekali Bu. Kemudian Bu Titik, apa saja hal yang membuat perjalanan 6 bulan ini cukup memuaskan murid Bu? Selama 6 bulan ini saya itu mendapatkan banyak sekali informasi dan wawasan baru tentang peningkatan pembelajaran di sekolah, sehingga saya dapat menerapkannya di sekolah saya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran saya di sekolah, khususnya di kelas saya. Oke, bagus sekali Bu. Sekarang saya akan berbincang, berdiskusi dengan panjenengan tentang penilaian pemetaan aset. Kemarin panjenengan sudah mengumpulkan rekan-rekan sejawat untuk kepala sekolah, ya tentunya. Oke Bu. Nanti saya akan melihat foto, laporan, beserta juga soal-soalnya gitu ya. Oke. Siapa saja aktor yang panjenengan libatkan dalam proses pemetaan aset tersebut? Banyak sekali ya, di sini ada kepala sekolah, kemudian warga sekolah ini termasuk perangkat desa, kemudian Pak Prinsipal, dan komite, kemudian di sekolah ini rekan sejawat serta murid-murid, dan melibatkan semuanya untuk menentukan aset yang kita miliki di sekolah ini. Jadi semua komponen warga, sekolah, dan juga komite yang mendukung kegiatan-kegiatan kita di sekolah begitu. Oke Bu, bagaimana proses Ibu Titi dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah Bu? Kami mendiskusikannya, kami mendiskusikan bersama seluruh perangkat, kemudian kami memberikan lagi mendiskusikan kembali setelah menentukan aset-aset yang dimiliki itu, kami diskusikan kembali dengan rekan sekolah aset apa saja yang kita miliki dan dapat kita gunakan untuk peningkatan. Kompas. Oke. Terus lanjut. Mulai lagi enggak apa-apa Bu. Oh. Ya Allah. Kok ngene ya mau mesti. Bu, enggak apa-apa. Wis lanjut wis. Lanjutkan. Oke. Kemudian Bu, proses panjenengan sudah bisa mendiskusikan pemetaan aset yang ada di sekolah panjenengan. Tentunya ada kendala dan tantangan begitu untuk melakukan sebuah identifikasi sumber daya sekolah. Bagaimana cara mengatasinya Bu? Nah, kendalanya itu yang saya hadapi itu adalah pengukuran pihak sekolah antara wali murid dengan komite, kemudian dengan bapak kepala sekolah, dengan rekan sejawat serta murid-murid. Nah, di situ kita mendiskusikan bersama seluruh pihak yang terlibat kapan waktu yang tepat. Jadi kami berhenti dulu untuk menentukan waktu sebelum melakukan diskusi bersama-sama. Kemudian Bu, bagaimana perasaan Bu Titik ketika berhasil mengidentifikasi sumber daya sekolah Bu? Tentu saja senang sekali Bu ya, karena di situ saya bisa memanfaatkan aset-aset yang dimiliki itu dengan maksimal untuk peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah. Jadi sangat mendukung sekali dengan aset yang ada di sekolah dapat juga kita implementasikan ataupun kita terapkan untuk program-program sekolah gitu ya. Oke Bu Titik, kemudian Bu, panjenengan mungkin ada salah satu aktor dari pemetaan diskusi pemetaan aset ini dari kepala sekolah, rekan sejawat maupun guru yang nanti akan bisa saya ajak sebentar untuk wawancara gitu ya. Nanti akan
jadi selesai itu saya ambil sendirinya. Rekan guru dengan siapa Bu kalau boleh tahu? Kan bersama dengan ujian. Ya, oke, ujian, oke. Oke, ujian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Ya, tadi katanya Bu Titik ada salah satu rekan guru yang saya akan wawancarai yaitu Budian. Kalau boleh tahu Budian mengajar kelas apa Bu? Saya mengajar kelas 5 Ibu. Ya, mohon maaf Budian mengganggu waktu panjenengan ya, karena saya akan wawancarai mengenai pemetaan aset yang kemarin sudah dititip diskusikan bersama dengan rekan sejawat, juga bapak kepala sekolah dan juga komite serta murid gitu ya. Ibu siap Bu. Jadi nanti saya akan sedikit berbincang dengan panjenengan apakah nanti sesuai dengan hasil pemetaan yang sudah dilakukan di situ bersama dengan teman-teman. Oke Budian. Bagaimana proses Budian ya, dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Dengan melakukan pemetaan aset kemudian didiskusikan kembali oleh pihak bapak sekolah itu. Oke, jadi pertama harus memetakan dulu, kemudian mengkajikan kembali dengan konten bapak sekolah ya. Kemudian Bu, apa saja kendala dan tantangan yang Budian lakukan dalam mengidentifikasi sumber daya sekolah dan bagaimana cara mengatasinya? Tantangan yang saya hadapi itu sulitnya untuk melakukan sebuah pemetaan dan hasil identifikasi. Ya, kemudian bagaimana perasaan panjenengan Bu atas berhasilnya mengidentifikasi sumber daya sekolah? Saya merasa sangat senang sekali. Oke, kemudian pertimbangan Budian dalam menentukan sumber daya sekolah bagaimana Bu? Dapat memanfaatkan aset sekolah dengan baik. Alhamdulillah. Jadi kita benar-benar memanfaatkan aset sekolah, kemudian akan kita implementasikan dalam sebuah program sekolah yang mendukung tentunya Bu. Betul sekali Bu. Oke, kemudian Budian ada beberapa hal lain yang dapat dijadikan sumber daya sekolah mungkin dari nanti sekilas mungkin kita kan sudah memetakan aset kemudian memanfaatkannya. Apakah ada hal yang lain Bu dalam mendukung program sekolah nanti? Agar itu memanfaatkan kegiatan-kegiatan sekolah untuk promosi sekolah seperti ekstrakurikuler. Oke, bagus sekali Bu. Terima kasih Budian ya atas waktunya. Oke. Jadi nanti kita sambung lagi di titik ya. Monggo Budian kalau mungkin panjenengan ada acara untuk mengajar anak-anak ya. Terima kasih Bu. Ya sudah datang. Sik Bu nggih. Suntikane teka Bu. Sampun lah. Terima kasih Bu Titik ya. Tadi saya sudah mewawancarai Budian mengenai masalah pemetaan aset yang sudah panjenengan diskusikan. Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar karena Budian tadi Bu. Kemudian Bu, kita akan membahas persiapan panen hasil belajar karena sudah bulan Desember, besok kita sudah usai dan juga akan kita pamerkan kepada semua khalayak ya. Oke Bu, yang pertama itu apakah panjenengan Bu Titik sudah mempunyai ide untuk persiapan panen hasil belajar pada Loka Karya 7 nanti Bu? Idenya itu saya akan menampilkan hasil kreasi dari siswa saya berupa anyaman untuk pot bunga gantungan. Jadi di situ murid saya itu menganyam menjadi sebuah gantungan untuk pot bunganya. Kemudian nanti juga di situ kita menampilkan itu hasil dari rekan-rekan CGP yang berupa poster, berupa buku, kemudian juga artikel dan lain-lain. Jadi sudah terengah-engah, nanti saya harus memikirkan bagaimana yang bagusnya ya, untuk hasil panen Loka Karya 7 ini. Oke Bu Titik, sekarang yang terakhir Bu ya, terima kasih panjenengan sudah berbagi praktek baik ya, maupun dalam pembelajaran luring maupun daring seperti ini Bu. Kemudian juga nanti saya akan terus memotivasi panjenengan untuk memetakan sumber daya ya, yang ada, terutama aset yang ada di sekolah panjenengan, melakukan sebuah perubahan maupun perbaikan dalam pembelajaran Bu. Mungkin nanti akan kita berdiskusi, berkumpul kembali dengan rekan-rekan CGP yang lain untuk membahas persiapan kita kelas 65 untuk hasil panen Loka Karya 7. Terima kasih Bu Titik atas waktunya ya.
Mohon maaf kalau selama ini dari pendampingan 1 sampai pendampingan yang terakhir, pendampingan 6 ini selalu merepotkan panjenengan dan juga selalu merepotkan teman-teman panjenengan, terutama Bapak Kepala Sekolah, Pak Margo. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.